Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ini hari Minggu tapi cuacanya hujan jadi kita nggak sunmori. Sesuai judul, saya akan membahas knalpot baru yang keempat ya. Setelah R9H2, stainless, kemudian Leovins GP Corsa Evolong karbon, kemudian ada satu merek lokal yang bukan merek pabrikan terkemuka ya. Terus yang terakhir ProSpeed. Oke. Oh, bentar. Biar enggak. Ini Leovins saya. Mungkin kedepannya saya nggak akan pakai lagi knalpot karbon ya. Jadi ini yang merekan terkemuka kayak Leovins, Akrapovic, R9, Proliner itu kalau saya karbon masih saya rekomendasikan. Cuma setelah beberapa saat pemakaian mungkin glass wool-nya bergeser ke depan. Jadi kalau Anda lihat nih sudah warna-warna coklat begini. Tapi kalau karbon yang bukan dari merek terkenal, saya sangat tidak merekomendasikan. Bukan KW ya. Bukan KW tapi bukan merek terkenal ya. Lebih baik jangan, karena pengalaman saya di knalpot yang ketiga, ini kan knalpot kedua saya nih. Yang pertama R9H2, ini kedua. Pengalamannya ini tetap nempel di sini, tapi karbonnya lepas. Jadi di bagian ripet ini karbonnya sobek ya, karena karbonnya tipis, mungkin terkena panas dan juga tekanan tinggi dari mesin, lepas, sobek. Setelah lepas tuh kelihatan karbonnya tipis. Memang kalau dari luar mewah guys, kelihatan mewah lah, karbonnya glossy gitu kan. Terus gaya berkendara saya sunmori itu, kami di sini punya trek jalan lurus panjang sepi. Jadi ini motor saya ini udah nggak bisa kehitung berapa kali dia menyentuh 180 km per jam. Itu udah nggak kehitung, banyak, sering lah menyentuh 180 km per jam. Jadi ketika top speed itu panas di bagian sini nih tinggi, dan juga tekanannya tinggi ya, gas buangnya lebih banyak. Itu yang menyebabkan karbonnya kalah, kemudian terdorong oleh tekanan yang tinggi dan sobek, lepas langsung karbonnya, glass wool-nya sama yang di dalam nih yang kayak saringan itu lepas, semuanya lepas. Nah, jadi kan di video saya yang Leovins yang nanti saya kasih linknya lah di description ya, itu ada beberapa komentar yang mengatakan bahwa Leovins ini yang punya saya ini KW gitu kan. Nggak mungkin KW guys, kalau dia ini sudah saya pakai 2 tahunan lebih dan dia nggak lepas, nggak ambrol di bagian sini ya kan. Kalau KW, jangankan KW lah, yang bermerek aja walaupun nggak terkenal ya, merek yang baru mulai membangun itu aja ambrol, apalagi yang KW. Ini ori. Jadi untuk yang komen bahwa ini KW, banyak-banyaklah memperdalam masalah knalpot ya. Mungkin Anda baru bergabung di dunia motor. Langsung aja, ini ProSpeed Shark, besar banget kardusnya. Ya, saya beli full system, tapi ini sebenarnya udah saya coba. Ternyata di header R9 saya ini bisa. Header R9 ini diameternya 50,8, sedangkan ProSpeed ini diameternya ini 51 ya. Jadi pas. Kemudian dudukannya ini seperti ini. Dia bisa adjustable ya, bisa disesuaikan tergantung seberapa panjang bagian header ini. Jadi supaya bisa nyantol di dudukan footstep, dia bisa di adjust. Jadi ini main course-nya, pertama kali megang ini build quality-nya ya mantap banget sih. Dan dari nonton di review YouTube, termasuk ada YouTube yang pernah ngebongkar ProSpeed ini, mereka mengakui bahan stainless ini tebal. Terus ini paku ripetnya bukan kayak paku ripet biasa, susah dibuka. Jadi kalau untuk penggantian glass wool ini susah dibuka. Tapi saya punya teman, dia punya R25, dia pakai ProSpeed ini udah mungkin 4 tahun lebih,
itu nggak ada masalah, awet-awet aja, suaranya masih tetap bagus, dalam artian glass wool-nya tuh masih awet gitu ya. Terus kesan kedua, pertama kali megang barang ini berat. Saya langsung nimbang, ini beratnya 3,1 kg hanya untuk silencernya doang. Kalau R9H2 itu yang stainless ya, bukan titanium, yang stainless itu 1,5 kg. Jadi ini 2 kali lipatnya R9H2. Leo Vince ini separohnya R9H2, jadi cuman kalau nggak salah 0,8 kilo ya, 800 gram kalau nggak salah ingat ya. Ini enteng. Tapi pengalaman saya masalah berat itu nggak terlalu signifikan sih dalam masalah akselerasi, karena saya biasa sunmori sama teman-teman yang berat badannya beragam. Berat badan saya 62 kilo, ada juga yang beratnya 75 kilo ya, berat badannya itu dari sisi akselerasi nggak beda jauh guys, beda-beda tipis. Jadi Anda tidak usah terlalu kritis masalah berat, kecuali Anda ikut kompetisi balap ya. Kalau cuma sekedar sunmori mau ngapain, daripada Anda bermahal-mahal ya beli velg yang lebih ringan misalkan, lebih baik Anda investasi menurunkan berat badan Anda supaya lebih sehat ya. Oke, ini full headernya ada begini, tapi mungkin saya masih pakai header R9 dulu. Kemudian dalam paketnya juga segala per-per ada banyak, sama ini tadi buat pegangan di sini. Cuman mungkin ini kalau pakai header bawaan ya, jadi mungkin sudah diukur pas buat CBR 250RR, sedangkan ini mungkin kalau buat header yang selain Pro Speed Shock, selain header bawaan, jadi bisa di adjustable. Sebenarnya sih udah saya pasang, suaranya itu R9H2 tuh paling keras, ngebass, bulat. Kemudian Leo Vince JP Corsa Evo ini di bawahnya R9, dari sisi kerasnya, ngebassnya juga nggak terlalu seperti R9. Ini saya perhatikan, kalau Anda lihat, bisa kelihatan nggak ya, saya nggak tahu ya, ini buntu, di sekitar sini ini buntu. Kalau dari sini juga ya buntu, di sekitar sini buntu. Saya tanya ke penjual, ini DB killernya mana, katanya dia di sini nih DB killer, bisa dicabut, cuman cara nyabutnya gimana juga saya bingung. Ini nggak bisa dijepit pakai tang soalnya. Saya belum nyoba nyabut sih. Oke, langsung aja kita pasang. Ini akan cepat ya masangnya. Tinggal pasang per. Kalau pipa bawaan dari Pro Speed itu buat cantolan pernya ada dua, atas bawah ya. Karena saya masih pakai yang R9, jadi cuman ada di bawah doang, di atasnya belum ada. Tapi tetap saya akan ganti, rencananya ganti headernya juga ya, pakai yang Pro Speed ya. Oke, selesai. Kita dengarkan suaranya. Ini akan saya letakkan di dekat knalpotnya. Oke, tadi itu adalah sound dengan DB killer ternyata ya. Jadi saya berhasil mengeluarkan DB killernya. Ini DB killernya ya. Jadi kita lihat emang dia buntu. Dia tadi posisinya di sini. Jadi untuk melepasnya itu dalam kondisi terlepas knalpotnya, Anda sodok pakai gagang sapu juga bisa. Nanti dia DB killernya keluar lewat sana.
Ini sekarang kita tes sound tanpa DB killer. Oke, saya nggak terlalu geber ya guys, karena juga tetangga di sebelah ada lagi acara, dan saya juga mungkin nggak buat, kalau di video saya yang Leo Vince itu kan saya pakai alat decibel meter, membedakan desibelnya R9H2 itu berapa, kemudian yang Leo Vince itu berapa. Di sini saya nggak bisa, pertama karena desibel meternya saya lagi nggak ada, itu kan bukan punya saya cuma minjem. Kemudian kedua, jadinya nggak apple to apple, karena Leo Vince ini kan glass wool-nya udah beda dari kondisi baru, sedangkan ini baru. Nanti jadinya nggak apple to apple, apalagi yang R9H2 saya kan udah glass wool-nya mungkin udah lebih habis lagi gitu. Kemudian untuk masalah performance juga saya mungkin tidak melakukan perbandingan performance antara R9H2 Leo Vince sama yang ProSpeed ini seperti yang saya lakukan di perbandingan Leo Vince dengan R9H2. Intinya kalau saat ini sih saya ridingnya nggak ada niat untuk kebut-kebutan kencang-kencangan atau gimana, jadi masalah performance saya nggak terlalu ambil pusing. Saya cuman nyari knalpot yang awet ya, ini sudah terbukti di teman saya awet, kemudian tampilannya sesuai dengan warna hitam. Kenapa saya dulu ganti R9H2 dengan Leo Vince, karena R9H2 kan silver di sini ya stainless. Saya ganti Leo Vince karena menurut saya lebih cocok yang hitam di sini, sesuai dengan motor keseluruhan. Terus build quality-nya bagus nih, bagian karbon di sini bagus banget, mantep. Suaranya enak. Oke, itu aja. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.